Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendis Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku ya. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Masih bersama Gondes Mendis Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kamu harus tahu apakah tujuan utama dia selalu ingin bersama kamu. Intinya apa tujuan dia mendekati kamu atau ingin selalu bersama kamu. Masih bersama Gondes Mendis Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Masih seperti biasa, doanya selalu untuk kalian. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Yang mempunyai masalah atau mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluarnya atau solusinya. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan untuk yang menunggu momongan atau kehadiran momongan segera diberikan momongan ya. Ini adalah general reading, energi ditarik secara acak, jadi bisa resonan bisa tidak. Jadi ambil saja yang bermanfaat untuk kamu ya, karena semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Gunakan intuisi hatimu ya. Oke. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading, energi ditarik secara acak. Apa tujuan dia selalu ingin bersama kamu? Kamu harus tahu itu. Tujuan utama dia selalu ingin bersama kamu. Menunggu dengan sabar ya dia orang. Mungkin kamu malah gak sadar ya. Kalau orang ini ternyata menunggumu dengan penuh kesabaran. Tentunya mengharapkan tentang sebuah perasaan. Ya. Perasaan dia ke kamu selama ini ya. Oke. Katakan lihat kartu selanjutnya ya. Tujuan utama dia selalu ingin bersamamu atau mendekati kamu ya. Di sini tentang kamu, seseorang yang menyenangkan menurut dia. Kamu yang mempesona. Kamu yang penuh kasih sayang ya. Dan lebih parahnya kamu itu yang galak, yang bawel, yang berisik, tapi dia mau itu. Karena kebawelan kamu, keberisikan kamu atau rasa ingin kepo kamu itu justru mendorong dia untuk lebih dekat, ingin mendekati kamu, karena itu bentuk dari kasih sayang kamu menurut dia loh ya, menurut dia. Dan yang paling dia kagumi dari kamu adalah kemandirian kamu. Kamu sosok yang mandiri ya. Itu yang membuat atau tujuan utama dia selalu ingin bersama kamu, yang membuat dia ingin mendekati kamu ya. Oke. Kita lihat kartu selanjutnya. Dia berani loh melangkah ke depan itu. Ya memang karena kagum sama kamu gitu. Ya memang apa ya, terpesona mungkin ya, terpesona bahasa halus cantiknya gitu. Atau mengagumi kamu. Atau ada sesuatu yang dia kagumi dari kamu. Dan dia rela kok menunggu. Dengan apa nanti jawaban yang akan kamu berikan ya, seperti itu. Tujuannya, energinya cenderung positif ya dia ya. Walaupun terkadang dia tuh nggak ada pergerakan. Karena apa, setiap yang dia gerakkan itu selalu membuat sebuah kegagalan loh. Dia tak nggak menghasilkan gitu, bukan nggak kegagalan, tapi nggak menghasilkan apapun. Jadi dia terkadang itu stuck gitu ya. Kalau stuck tuh bukan berarti dia berhenti menunggu kamu, bukan. Dia tetap akan dengan sabar gitu. Aneh ya, aneh. Orang ini kayak benar-benar mempunyai tujuan ke kamu gitu.
ya. Karena orang ini pernah mengalami sebuah problem di mana dia pernah ditinggalkan, tetapi saat ini yang dia lakukan mendekati kamu ya untuk mencari, dia lagi sedang mencari cinta. Dia mencari sebuah cinta dan perasaan itu dijatuhkan untuk kamu dengan cara dia mengagumi kamu, dengan cara melihat energi kamu, atau mungkin dari karakter kamu juga, atau dari pribadi kamu yang dia selama ini melihat, mengawasi, menganalisa, mengamati ya, kayak apa ya, kayak penelitian ya, itu maksudnya penelitian, melakukan penelitian, kemudian klik dia maju ke depan dengan tujuan yaitu ingin selalu bersama kamu ya. Dia pernah ditinggalkan oleh orang masa lalu, makanya dia di sini lebih ke arah hati-hati ya, meneliti dulu, mengawasi dulu, menganalisa dulu. Menganalisa, emang kamu barang dianalisa, seperti itu ya. Dan dia berhasil mendapatkan tentang kamu, mungkin dari teman-teman kamu, mungkin dari sekitar kamu. Dia mencari tahu tentang kamu tuh pribadi yang bagaimana, dan dia juga melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ini sepertinya teman kamu deh, udah pernah dekat sama kamu, malah mungkin dia mantan kamu yang pernah putus karena salah paham. Kalau enggak, sosok ini memang pernah jadi kekasih kamu, mantan kamu, tapi dulu pernah terjadi sesuatu yang membuat kalian terpisah, seperti itu ya. Dan ini dia ingin memulai lagi, mengawali lagi tindakan untuk mendekati kamu. Itu tujuan dia. Karena kemarin mungkin pacaran kamu bisa dihitung dengan jari, belum sudah salah paham, bertengkar ya, membuat itu kayak jadi satu sama lain tuh menilai buruk gitu loh. Ternyata setelah kalian berpisah menjadi saling mengerti ya. Akan terjadi komunikasi lagi nih ya. Jadi nanti akan terhubung kembali. Yang mantan ini, terutama yang mantan ya, yang mantan. Kalau untuk seseorang yang kalian masih PDKT, orang ini udah dekat sama kamu sih, komunikasi ada ya, seperti itu. Atau kalau yang sudah pasangan ada komunikasi, tapi ini kebanyakan di sini mayoritas udah mantan, maksudnya orang masa lalu gitu, atau yang putus nyambung itu gitu. Sebetulnya tujuannya itu ini gitu loh ya, tujuan utamanya. Kemana dia? Dia tetap sabar menunggu kok. Misalnya dia udah berbuat salah terus kamu belum memaafkan, dia akan menunggu maaf dari kamu. Orang ini ada yang sebagian memang orang ini yang baru dekat sama kamu nggak paham, atau memang yang sudah mantan, dia punya pasangan lain tuh, dia ditinggalin gitu, dan kemudian dia mencari kamu lagi gitu. Kalau yang udah ditinggalin dulu, mungkin pisahnya kamu sama dia itu karena ada orang ketiga gitu, tetapi saat ini dia sudah ditinggalin dan bersama kamu lagi gitu. Karena kenapa? Kamu lebih baik dari yang orang ketiga itu. Kalau yang sudah berpasangan sama aja, yang lagi jeda-jeda gitu akan dipertemukan lagi di sini. Karena apa? Karena dia terlambat tahu tentang kamu tuh sebenarnya seseorang yang bagaimana gitu, dan dia ingin kembali. Yang terputus akan terkomunikasi kembali ya. Ini orang masa lalunya nih. Kamu mampu ya meluk. Kamu sebetulnya juga orang masa lalu dari dia gitu, tapi saat ini akan dijadikan kembali ya, diperbaharui. Ada sebagian yang seperti itu. Mau nggak, Des? Terserah kamu. Terserah kamu. Ini usianya lebih muda dari kamu kayaknya sih, tapi bisa terbolak-balik ya. Ini ingat energinya terbolak-balik atau vice versa. Soalnya ini adalah general reading.
Kalau mau pure energi kamu dan dia, personal reading ya. Nanti kamu WA ke Kondes, nanti akan dibalas dan akan ada press list. Bilang aja mau minta press list gitu. Ya kan, benar, karena pertengkaran awal-awalnya itu, pertengkaran, kesalahpahaman. Ya, kalau yang lagi baru kenal ya dulu ingin kenal udah mending udah ngerti ya. Dia ada, jadi nanti ada kesalahpahaman juga sama kamu yang lagi baru-baru kenal gitu. Tapi nanti ya menyadari, kemudian dia mendekati. Karena apa? Memang dia ternyata diam-diam dia tuh ya menganalisa kamu, ya bertengkar seolah-olah kamu tuh orang ego di depan mata dia, tapi dia kemudian sadar bahwa kamu orang baik ya. Dia akan berjuang untuk hubungan ini, makanya dia pengen maju terus, ingin selalu bersama kamu terus, karena ada sebuah keinginan dari perasaan dia. Untuk yang sudah mantan ya memang dia ingin memperjuangkan kembali hubungan ini. Untuk yang baru PDKT yang belum saling kenal, dia itu diam-diam itu mengamati melalui teman kamu atau dia sendiri tentang gerak-gerik kamu, tentang karakter kamu, dan sehingga dia berani untuk melakukan ya mencari cinta. Ini orang malah mencari cinta, ada yang seperti itu. Tetapi yang mantan-mantan memang dia sudah ditinggal orang ketiga itu terus kembali kepada kamu, dan ini kayaknya lebih ke serius karena dia akan berjuang. Jadi harus mau ya Nes kalau diajak balikan ya. Kalau yang mantan-mantan kenapa dipertimbangkan kembali yang pasti, karena kecocokan itu adanya pada kamu saja. Yang mengerti dia itu cuman kamu saja menurut dia ya, menurut tebaran kartunya ya, seperti itu ya. Dengan yang lain ya terlihatnya saja awal-awal saja, tapi kemudian untuk ke seterusnya perjalanannya itu tidak seperti dengan kamu ya. Ternyata dia lebih dapat chemistry sama kamu gitu, ngejalanin hubungannya ya. Dia banyak menyendiri ya di sini ya. Banyak menyendiri ya, banyak apa namanya ya, banyak menyendiri. Selama nggak sama kamu tuh dia banyak introspeksi diri ya, banyak mencari pencerahan gitu. Bagaimana sebetulnya hubungan kamu dan dia ya. Saat ini sudah tidak itu lagi, dia sudah stabil ya, udah stabil, moodnya itu juga udah mengerti. Enggak, kalau kemarin kan bentar marah, bentar mau ninggalin, bentar. Sekarang udah mengerti dan paham bahwa kamu yang dia harapkan sebagai komitmen. Jadi kan udah labil gitu. Jadi kalau yang mantan yang pengen ingin menggabungkan kembali antara perasaan dia dan kamu, itu pun kalau menurut Kondes loh, kalau kamu masih mau. Kalau kamu udah nggak mau ya jawab aja nggak mau gitu. Kenapa? Kamu mantan gitu. Kalau kamu baik, kamu nggak baik. Kalau kamu baik, pasti kamu nggak bakal jadi mantan gitu, ya kan? Ya karena terserubung sebuah emosi itu yang membuat kalian terpisah. Gitu. Ya, pendewasaan diri ya, Des. Ini bukan masalah dewasa, pemahaman dalam hubungan itu apa sih, gitu. Dia belum memahami hubungan itu bagaimana sih ya. Hubungan itu harus bagaimana toh, gitu. Belum paham dia ya. Terus aku harus bagaimana ya, lebih berpikir 10 kali melangkah 1 kali. Selama kamu menjadi mantannya sakit enggak begitu diputus gitu. Nah sebetulnya kita nggak boleh dendam sih, tapi ya harus tahu gunakan intuisi hati kamu. Oh ya, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Gunakan intuisi hatimu. Dari readingan ini ambil saja yang bermanfaat untuk semuanya kembali untuk kamu. Ya, jadi ambil saja yang bermanfaat untukmu. Ya, semua kembali ke kamu. Tanggung jawab di hidupmu ada di tanganmu. Optimis yang pasti. Ini pesan buat kamu, optimis.
Ya ndak harus sama dia, ya ndak apa-apa Tondes, ya ndak apa-apa, kan itu hak kamu. Selesaikan masalah lama baru membuka hubungan baru, itu sebaiknya seperti itu. Kalau kamu memang sudah nggak mau ya sama dia, ya selesaikan baik-baik gitu ya. Cinta itu tidak memaksa dan tidak dipaksakan, jadi ngalir gitu aja. Jadilah pohon yang rindang, jadilah seseorang yang teduh, yang bisa paling bisa memberi keteduhan gitu buat orang ya, termasuk dia. Bicara ya kalau nggak mau bicara baik-baik, adem gitu. Kalau mau ya bicaranya tetap adem gitu. Seperti itu ya. Hubungan horizontal ini hubungan antara kamu dan dia, manusia dengan manusia ya. Jadi diselesaikan secara lebih bisa langsung kan. Kalau sama Allah kan harus saling melengkapi ya. Sebetulnya itu hakikat cinta, itu saling melengkapi ya. Jadi kamu harus paham kalau orang ini tujuan utamanya ingin bersama kamu karena dia sudah tujuan utama dia selalu ingin bersama kamu memang karena dia ya ingin selalu bersama kamu, mengerti dan sudah dapat cocok dengan dia. Kamu itu dia tuh ngerasa klik sama kamu, terus dia juga ngerasa memang perasaannya dia tuh ke kamu tuh ya, yang untuk kemarin-kemarin dia ingin melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru sama kamu ya. Kemarin mungkin dia masih labil, sekarang udah stabil gitu, tapi kembali semuanya sama kamu ya. Di sini ada energi Scorpio ya, juga ada energi daripada Pisces ya, Pisces. Juga di sini ada energi Aquarius ya, ada Aquarius. Ini berbaur semua energi ya. Juga energi Libra. Ini semua elemen masuk ke sini semua. Terus ada energi Libra dominan ya, ada Leo juga ada ya. Di sini 4 elemen masuk ke sini. Terus ada ini elemen apa ini, ada Taurus ya, ada Taurus seperti itu. Jadi ada elemen api, elemen udara, elemen tanah, elemen air masuk ke sini semua berbaur. Jadi ya seperti hanya dia perasaan. Ada energi Pisces sama Virgo ini kuat sekali ya, seperti itu ya. Ya daripada Virgo ini adalah elemen tanah ya. Ya ini seseorang yang berzodiak ini biasanya tuh cenderung peduli dan nyaman gitu loh, sangat peduli dan nyaman gitu. Jadi ini kemarin itu karena sesuatu under the moons ya, sebuah emosi yang membuat hubungan kalian itu, kalau yang sudah pernah yang mantan gitu ya, atau saling berjauhan gitu, karena adanya emosi, karena lagi nggak labil, bukan karena dia pribadi yang nggak bagus, bukan. Memang dia sebetulnya pada dasarnya itu orangnya tuh karakternya tuh lembut, sangat peduli ya kan, terus nyaman ya, seperti itu. Dan suka apa ya namanya tuh, ya mungkin dia lebih ngayomin gitu, ngayomin. Sebetulnya itu dasar dia itu, cuman namanya ada teman sebuah emosi karena belum saling paham ya, dari dua kepala yang berbeda disatukan kan pasti agak lama menemui titik, bukan titik kesamaan tapi tujuan gitu ya, seperti itu. Cuman ya itu, ini orang keras kepala gitu ya, seperti itu. Dan dia sibuk dengan kebiasaan kesehariannya kayak gitu ya, seorang Virgo. Kalau Pisces bagaimana Des? Sama aja, Pisces itu sama aja, cuman bedanya ya kalau Pisces itu ya condongnya tuh emosionalan juga sih ya, tapi banyak kepengertian ya. Ini adalah elemen air ya. Mungkin kamu merasakannya ya, kalau cobalah kamu renungkan selama bersama dia itu ya, ada keras kepalanya. Orang ini susah mudah menangis gitu loh, karena terlalu lembutnya ya, seperti itu
ya memang terlalu emosional, orang ini terlalu emosional. Ya, itu kayak model clue apa ya, clue ya. Kisi-kisinya seseorang yang berkarakter atau berelemen ini tuh seperti ini. Jadi mungkin ini kamu temui selama bersama atau ya selama bersama. Dan sekarang udah ada yang jeda-jeda gitu, mungkin kamu juga coba renungkan, bener nggak ya gitu. Ya, oke, buat kamu tetap optimis aja. Keputusan ada di tangan kamu, ya. Yang pasti jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan langkah hidupmu, karena ini adalah menyangkut masa depanmu, menyangkut hati, menyangkut perjalanan hidup, ya kan? Seperti itu. Tetap menjadi orang yang benar, maksudnya orang yang baik gitu ya. Menjadi orang baik, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam segala hal ya. Kalau kamu ragu-ragu mending mundur saja, tidak usah maju, karena kalau udah ragu-ragu itu sebetulnya sinyal kalau nanti akan terjadi sesuatu yang memang tidak menyenangkan di kamu gitu ya. Kalau nggak kegagalan lagi ya berarti ada sesuatu yang lebih menakutkan dari. Kalau ragu-ragu, duduklah sejenak, berpikirlah, minta waktu dari dia gitu kalau kamu mau tahu ya. Jadi ini tujuan dia mendekati untuk ingin bersama kamu, karena dia ngerasa cocoknya sama kamu, udah ada kesesuaian hati sama kamu, dan dia berani berjuang di sini untuk sebuah kebersamaan gitu ya. Penyesalan itu kan datangnya di belakang, nggak ada penyesalan datang di depan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, kalau di belakang itu namanya penyesalan. Oke ya. Ada kesalahan dalam Megones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mutlak milik Sang Maha Sempurna, Tuhan Sang Pemilik alam semesta, yang harus kita yakini dan harus kita muliakan di setiap detak jantungmu, atau setiap detak, atau setiap di aliran darahmu. Takutlah sama Tuhan, seperti itu ya. Seperti itu intinya, seperti itu, agar kamu jadi lebih ikhlas gitu. Kalau nggak mau ya sudah, bilang nggak mau gitu ya. Oke, sahabat Gondes, ada kesalahan tak milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan kalian ya Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu.